Selamat siang, baik saya atas nama Nadila Angelina Zaranite, kelas A semester 6, NIM 19030300028, Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan hasil review materi dari buku yang berjudul Kajian Kritis Politik Slogan Jin Han Zheng Asia Pasifik. Buku ini mempelajari ketiga konsep. Banyak internasional analisis menafsirkan konsep-konsep ini sebagai langkah strategis yang diperhitungkan Beijing untuk membangun tatanan dunia sinosentris. Argumen yang relevan berasumsi bahwa sistem otoriter Cina yang sangat terpusat dapat menjadi dengan mudah dimobilisasi untuk mencapai tujuan geopolitik Beijing atau Xi Jinping. Mereka adalah produk yang dirancang tingkat atas dari pemerintah pusat atau pemimpin puncak. Jadi argumennya, konsep-konsep diplomatik itu mencerminkan kebijaksanaan pemimpin Cina untuk membuat Cina menjadi besar kembali. Dia mengembangkan pendekatan politik slogan untuk mempelajari luar negeri konsep Tiongkok. Argumen utamanya adalah bahwa kebijakan luar negeri Cina itu adalah konsep yang harus dipahami sebagai slogan politik daripada konkret rencana strategis. Penggunaan slogan-slogan politik ini memiliki sejarah panjang di Cina. Fungsi utama dari konsep kebijakan luar negeri adalah sebagai slogan untuk menyatakan niat untuk menarik perhatian dan dorongan untuk tindakan. Selanjutnya, menafsirkan alasan strategis dari konsep-konsep Cina itu mengingatkan mereka sebagai rencana strategis yang koheren dan dipikirkan dengan matang. Namun, alam slogan memutuskan bahwa mereka adalah frase politik pendek, dengan demikian memiliki ide yang luas dan ide-ide yang tidak jelas. Sehubungan dengan itu, pengenalan konsep tidak hanya tentang mengkomunikasikan visi, tetapi juga tentang hubungan kekuasaan yang melekat padanya. Meskipun slogan kebijakan luar negeri terutama menghadap eksternal, termasuk jenis baru hubungan kekuatan besar, inisiatif sabuk dan jalan, serta komunikasi masa depan bersama manusia melakukan fungsi serupa dari pengujian loyalitas di dalam negeri arena, di mana aktor politik diharapkan untuk mengulangi slogan-slogan tersebut di dalam bentuk tertulis dan lisan untuk menandakan kesetiaan kepada pemilik slogan itu, yakni Xi Jinping. Di arena global, slogan-slogan Cina juga berfungsi dengan cara yang sama. Ini membantu memperkaya narasi propaganda tentang kebangkitan yang terkait dengan apa yang disebut kekuatan diskursif. Mengacu pada gagasan bahwa semakin kuat negara Anda, maka semakin besar suara dan pengaruh yang Anda miliki. Dengan kata lain, tanggapan global yang positif terhadap slogan-slogan. Tiongkok memberikan contoh konkret untuk mendukung narasi PKC tentang Cina peremajaan nasional dan dengan demikian secara signifikan meningkatkan politik domestiknya legitimasi. Terlepas dari kemenangan propaganda domestik, dampak internasional mereka adalah gambar yang berbeda. Pemerintah Cina memiliki menginvestasikan sumber daya intelektual dan keuangan yang sangat besar dalam mempromosikan konsep di panggung global. Di dalam memperhatikan untuk konsep kebijakan luar negeri yang propaganda, negara sebagai sarana persuasi massa terutama internasional, terutama terletak di dalam domestik daripada arena internasional. Perkembangan konsep kebijakan luar negeri Tiongkok sering mengikuti pendekatan pembukaan lunak seperti yang disebutkan sebelumnya. Skala yang sama dari propaganda sama sekali tidak mungkin dilakukan PKC di luar Cina. Ini untuk mengatakan mereka mempunyai ide yang belum matang yang perlu dikembangkan dan ditingkatkan. Slogan kebijakan luar negeri yang tidak jelas membutuhkan kekuatan intelektual untuk menerjemahkannya ke dalam ide-ide yang lebih bijaksana. Para pemimpin Cina mengharapkan Cina komunitas intelektual dan kebijakan
untuk mengembangkan konsep-konsep yang tidak jelas menjadi sesuatu yang lebih konkret setelah pembukaan lunak mereka. Sementara proses menggunakan kekuatan intelektual memungkinkan negara untuk menggunakan kekuatan intelektual itu mengundang partisipasi sejumlah besar aktor yang sering membawa kompleksitas. Hal ini seringkali menghasilkan berbagai narasi yang terkadang bertentangan dengan satu sama lain. Dalam beberapa kasus, fenomena ini akan diintensifkan ketika konsep kebijakan luar negeri melibatkan kepentingan ekonomi yang substansial, di mana berbagai aktor politik dan ekonomi akan berpartisipasi secara aktif dalam hal ini proses untuk mencari pengaruh. Ini dua cara proses komunikasi membentuk makna konseptual dan tingkatannya. Perhatian bahwa konsep dapat difokuskan dan tindakan yang dapat mendorong. Membawa fungsi pensinyalan daya ini ke dalam analisis sangat penting untuk mengembangkan pemahaman yang akurat tentang konsep kebijakan luar negeri Cina. Di bawah dukungan nasional ini, ada beberapa yang setia sepenuh hati pendukung. Beberapa yang telah melakukan lebih dari sekedar basa-basi, yang lain mengejar keuntungan individu atau campuran keduanya. Ketika tiga konsep yang dibahas dalam buku ini jauh lebih dramatis, yaitu diskusi akademis dan kebijakan yang sederhana, masih bisa menghasilkan interpretasi yang berangkat dari nilai awal XI. Dalam hal ini, pendekatan politik slogan menunjuk pada peran yang krusial akademisi dan aktor lokal atau subnasional dalam memutuskan pengembangan konsep kebijakan luar negeri Cina. Karena itu, para analisis itu sangat penting dalam memutuskan arah yang berkembang dari ide-ide yang relevan, dibentuk oleh mereka yang mempunyai keahlian pribadi dan pandangan dunia. Mereka sering menafsirkan konsep-konsep itu dengan cara mereka sendiri sehingga menghasilkan perdebatan sengit dengan berbagai pandangan yang berbeda. Aktor-aktor tersebut secara aktif membentukkan konsep yang relevan untuk memajukan kepentingan mereka sendiri. Buku ini menunjukkan peran yang semakin penting dari negara-negara lokal dan aktor akademis yang menempa ide-ide kebijakan luar negeri Cina. Slogan ini dapat ditafsirkan dengan cara yang sangat berbeda untuk melayani sejumlah aktor lokal subnasional. Sangat penting bahwa semua ini terjadi di bawah kepemimpinan XI. Selama periode itu, berbagai reformasi signifikan proyek telah diluncurkan untuk memusatkan kekuasaan dan memperkuat kewenangan pemerintah pusat. Selama era pendahuluan, Xu Jintao yang terkenal dengan pembagian kekuasaan dan pembangunan konsensus, fragmentasi, otoritas, dan kebijakan yang beragam narasi bahkan lebih lazim di Cina. Semua ini membuat Beijing sangat sulit untuk dipalsukan narasinya. Kebijakan luar negeri yang lebih koheren dan dengan demikian merusak konsep kebijakan luar negeri Cina di panggung global. Tak perlu dikatakan, fenomena perdebatan kebijakan domestik yang beragam dan narasi yang saling bertentangan dari dalam dan tidak hanya terjadi di Cina. Karena pemahaman yang terbatas tentang politik Cina, sistemikal dan hambatan bahasa yang jelas, pesan yang saling bertentangan dikirim keluar dari Cina lebih banyak merusak hubungan internasional Beijing daripada komunikasi yang saling bertentangan. Dari demokrasi, yaitu adalah hubungan internasional, orang-orang sederhana membiasakan diri dengan debat kebijakan yang terbuka dan saling bertentangan, dan dengan demikian menerimanya untuk diberikan. Akibatnya, ada pemahaman yang sedikit lebih maju tentang perbedaan antara pandangan yang beragam itu dan misalnya pejabat garis Brussels. Namun, ketika berbicara tentang sistem otoriter yang lebih buram di Cina, itu sering menyebabkan kebingungan dan salah tafsir.
Selain itu, di pentas internasional tidak jarang bagi sebagian orang analisis media, akademis, dan kebijakan untuk memiliki pandangan yang sudah ada sebelumnya dan kemudian selektif mencari literatur Cina untuk mendukung pandangan tersebut. Komentar Zhao membuat marah banyak di Amerika Serikat dan menyebabkan tindakan balasan Trump dengan menyebutkan coronavirus sebuah virus Cina yang selanjutnya merusak hubungan AS dan Cina. Meskipun demikian, pandangan hawkish Zhao telah jelas merusak hubungan AS-Cina dan menempatkan yang sederhana dan diam mayoritas diplomat Cina menjadi bayangan. Hal ini menyebabkan berbagai interpretasi yang tidak relevan yang pergi bertentangan dengan tujuan awal kebijakan. Salah satu contohnya adalah Laut Cina Selatan, di mana Beijing harus mempertahankan posisi ambigu untuk mencegah kritik domestik dan mempertahankan fleksibilitas untuk diplomasi pada saat yang sama. Namun ini datang dengan mengorbankan orang asing yang koheren dan efektif narasi kebijakannya. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, untuk mengkonsolidasikan tanggal dukungan domestik, konsep dan pedoman kebijakan pusat yang relevan sengaja dirahasiakan untuk mengakomodasikan interaksi pemangku kepentingan domestik. Seperti sebelumnya disebutkan, konsep-konsep itu diperkenalkan sebagai ide-ide yang tidak jelas untuk mengakomodasi kepentingan aktor internasional, menyisakan ruang bagi aktor internasional untuk mempengaruhi konsep-konsep tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.